Bingung sendiri, sering berkomunikasi dengan Mas Arif terutama sama Kang Arif. Saya tanyakan ke jenengan, judulnya apa ya? Karena bingung, terlalu banyak yang harus saya sampaikan, rebutan keluarnya. Nah, memang sekarang baru ketemunya itu tadi malam. Judulnya Indonesia Menguasai Dunia. Kenapa? Saya katakan Indonesia menguasai begini, soalnya. Karena saya ini sering keluyuran ya. Kalau orang keluyuran kan ya enggak kerja, istilah keluyuran. Medulin. Nah, bahasa dulu itu main-main, keluyuran. Artinya apa? Tidak ada segala sesuatu yang harus saya sampaikan pada waktu itu. Tapi banyak yang saya lihat dan saya pahami. Disitulah. Nah, mungkin Gusti Kang Mulyono Dumadi memberikan saya ini tentang wawasan internasional atau wawasan dunia, ya gitu. Banyak yang saya lihat di situ. Contohnya apa? Bahwa kita lihat di negara-negara lain itu ada 4 musim, yang mana dia juga susah dalam 4 musim ini. Terutama dalam membeli pakaian harus 4 kali ganti setiap musim. Itu dana berapa yang dia keluarkan, burus keuangan yang mereka keluarkan. Belum dari daerah yang gersang, panas, mereka juga bingung dengan kondisi alamnya yang panas, punya padang pasir dan sebagainya. Apalagi Afrika yang dulu daerah subur, karena dalam penjajahan Prancis dan sebagainya orang Barat, baju hancur semuanya, jadi seperti banyak padang rumput yang rakyatnya kelaparan semua hingga saat ini. Nah, dari sini saya berpikir juga, waduh, berapa indahnya negeri saya Indonesia atau Nuswantoro waktu itu ya. Semuanya ada di negara kita. Apapun di atas tanah, di dalam tanah, di atas air, di dalam air, laut maupun di udara. Kita punya semuanya itu, sangat kaya raya. Cuma ya gitu tadi, kenapa yang menikmati itu orang-orang luar, bukan orang bangsa kita. Nah, inilah dalam rangka kapitalis Barat untuk menuju kepada daerah Barat atau daerah sekarang timur Indonesia, dan ini dalam rangka untuk mengeruk kekayaan-kekayaan alam di sini dengan sistem penjajahan mereka, tidak membangun. Nah, di sini saya berpikir negara yang kaya raya gini, saya pikir itu udah bahasa yang normal bagi kita. Nah, kenyataan gini, tapi terus tidak ada tidak ada orang yang punya pemikiran bagaimana kita ini. Karena pada waktu itu juga kita dalam era pemerintahan dulu memang nggak ada yang berani bicara, nggak ada yang berani membuka apa yang jadi unek-uneknya. Karena apa? Mereka akan dihabisin, gitu kan. Nah, dalam pemikiran saya pada waktu itu, kita negara yang kaya. Sebaiknya, apapun yang ada di kekayaan ini, contoh aja ya, contoh negara tetangga yang dekat, Singapura atau Malaysia, itu setiap bulannya, turis-turis Indonesia yang datang ke Singapura, minimal itu 500.000 orang, 1 bulan. Belum di waktu hari musim libur, bisa 1 juta lebih. Itu berapa uang kita yang tersedot di Singapura? Di situ ya. Nah, Singapura sendiri, hasilnya dari Indonesia apa? Banyak teman-teman kayak yang punya garment misalnya di Bandung itu ya, itu kirimnya ke Singapura 7 kontainer, sekian kontainer batik, jin dan sebagainya, kaos, diberi mereka stempel dengan made in Singapura. Bangsa kita datang sana, lagi turun harga, kan ada diskon, dibeli bawa lagi ke Indonesia. Kan lucu, mereka cuma nggak ada pabrik, negara kecil kok. Berapa duit kita sana? Mereka bangun apartemen, bangun perumahan, yang beli bangsa kita lagi dengan nilai yang sangat mahal. Dari situ melihat, kok bodoh ya bangsa saya, gitu loh. Yang saya katakan bodoh bangsa itu apa? Pimpinannya pada waktu itu yang bodoh. Kok kan dibuat demikian, rakyat ini dibuat sengsara. Memang ada kolaborasi, terus saya lihat dengan kolaborasi antara pemerintahan dengan pemerintah kita pada waktu itu. Ada konspirasi yang bukan terselubung lagi terang-terangan. Cuma rakyat ini nggak berani apa-apa pada waktu itu, gitu ya. Nah, belum lagi Singapura itu mengambil air, beli dari kerajaan ini, Johor Bahru. Itu pipa yang besar-besar dari Johor Bahru kirim ke Singapura. Dia beli. Kita itu
berceceran jam-jam di Republik ini. Ya, sudah dengan jam-jam Nusantara ini berceceran dengan jernihnya, dengan sukacita yang kita memakai tanpa repot-repot gitu ya. Nah, mereka semua beli. Belum lagi bagaimana ini ya. Lalu saya berpikir lagi, pada waktu itu, pada waktu pemerintahan dulu, itu kekayaan kita yang tersembunyikan di sana, disembunyikan dalam masa-masa itu, apa itu hasil korupsi para pejabat, apa itu hasilnya orang kaya-kaya yang menyimpan uangnya supaya aman di sana, apalagi pada waktu reformasi itu jadu uang kita berlebih-lebih dilahirkan sana. Nah, kata mereka mendapat keamanan di sana. Bagi orang Singapura bukan keamanan di Singapura, uangmu yang saya amankan di sini. Manusia nanti kena apa-apa urusan lu, kan begitu. Jadi yang aman uangnya di sana, mereka gunakan. Jadi uang kita yang digunakan dulu kan ada ceritanya begini, Telkomsel, terus Bank Danamon, bank apa lagi itu dibeli oleh Singapura. Lah, ironisnya yang buat beli itu ya uang yang bangsa Indonesia yang disimpan di bank di mana Singapura. Iya. Loh, kayak lucu jadinya. Jadi kita simpan uang di sana, terus barang kita beli sendiri, tapi yang jadi maklarnya negara Singapura. Itu triliunan untuk Danamon pada waktu itu. Mereka beli dengan harga 3 triliun ya. Lalu mereka jual kepada Maybank itu 50 triliun. Tuh, goblok pimpinan bangsa kita di situ loh. Itu yang selalu menjadi pemikiran saya juga pada waktu itu, gitu. Nah, dengan demikian apa-apa kita ini ada. Jadi kalau kita lihat di luar negeri, satu contoh juga saya punya teman Arab, yang dari Arab ya, Saudi. Waktu saya tinggal, pernah saya di sana. Iya. Kok tinggal itu kan berarti saya paling tidak bertahun-tahun ya, gitu. Dia saya ajak datang ke sini, saya ajak ke Batu di waktu itu ya. Di Payung sana itu dia bilang mah jannah, surga, negara ini surga, air melimpah, udara segar, wah begitulah. Seharusnya kamu bangsa Indonesia satu orang tuh sudah pakai sepatu emas. Negara saya cuma ada hasil minyak, kamu apapun ada di sini. Harusnya satu orang bangsa itu sudah pakai sepatu emas, dia bilang gitu. Ya itulah negara saya, ketidakbecusan pemimpinnya. Ya, saya terang-terang gitu, memang pada waktu itu, gitu. Nah, ayolah di sini lebih baik. Sebetulnya bangsa luar itu takut untuk mengembargo bangsa Indonesia pada waktu itu. Hanya pada reformasi yang diembargo itu kan persenjataan. Itu nggak masalah di situ. Waktu itu saya ngambil dari Rusia kan, Soviet pada waktu itu. Artinya kenapa mereka tidak berani mengembargo Indonesia? Karena kalau mereka mengembargo Indonesia, mereka tidak akan dapat bahan-bahan mentah dari Indonesia otomatis. Maka sebelum mereka embargo, lebih baik kita ini mengembargo negara kita sendiri, kita embargo. Artinya apa embargo? Kita tutup produk-produk luar negeri, kita pakai produk-produk dalam negeri, apapun itu ada di sini. Nah, harus demikian. Akhirnya apa? Kalau kita tidak ngirim mereka juga mati dan artinya miskin lah. Miskin di sini. Apalagi kalau soal tambang dan lain sebagainya. Nah itulah, tambang itu contoh yang di Kalimantan ya, pada waktu saya di Belanda, itu ada Belanda di waktu zaman Orde Baru ya, dia akan menambang di Indonesia, dikasih di daerah Sumatera. Belanda nggak mau, karena Belanda lama di sini dan mereka tahu. Dia mintanya di Sangatta, Kalimantan Timur, karena Sangatta itu batu baranya itu nomor 1 di dunia. Gitu. Nah, lalu apa? Karena tambang-tambang batu bara di Eropa, seluruh minyak pertambangan batu bara ditutup. Di Belanda juga ditutup ya. Udah, semua tutup. Akhirnya mereka carilah ke Indonesia. Belanda sangat tahu persis Indonesia. Maka diambil Sangatta. Nah, pada waktu itu kebetulan yang dikirim tim ke sana itu saya mengikutin. Diajak lah, karena saya orang Indonesia. Dia lihat, oke. Nah, datang sana, kita lihat. Karena kalau di Eropa kita harus nambangnya kan harus sampai ratusan meter ke bawah tanah, bareng kilo. Seperti di Cina, seperti Amblos juga gitu. Kita enggak, tanah itu kita singkirkan 32 meter, sudah tinggal nambang, tinggal ngeruk aja. Jadi aman buat penambang. Dan batu bara yang bagus.
Disitulah, nah kita berpikir belum yang minyak dan sebagainya itu yang menguasai orang asing semuanya. Itu memang ada perjanjian di zaman Orde Baru, ada perjanjian dengan mereka, maka kita sangat terpuruk pada waktu itu. Memang kalau harga pada waktu itu murah, kita beli apa murah enak, zaman dulu apa-apa murah bisa dapat, ya murah. Tapi sama ingat, yang dipakai itu uang hutang. Kalau uang hutang kita harus kembalikan, nah, tepat tempo pengembalian reformasi berjalan, habis. Ya kasihannya pemerintah berikutnya yang menanggung gitu. Kenapa? Jadi uang hutang itu yang harusnya bisa dikembalikan nggak bisa dikembalikan. Kenapa? Ya dibuat bancaan, proyek yang dibangun nggak nampak kemana. Harga murah, memang semua murah karena disubsidi dengan uang hutang. Nah setelah pengembaliannya ya nggak ada untuk pengembaliannya. Itulah era yang kita waktu enak harga murah, tapi nggak enak di belakangnya kita terpuruk. Dan kebebasan kita berbicara, kebebasan kita itu sangat tertekan pada waktu itu. Jadi merdeka dan arti semu gitu ya. Nah kembali kepada negara tetangga tadi. Jadi di Singapura itu banyaklah uang-uang kita yang tidak bisa pada waktu itu. Memang ada pemerintahan sekarang. Saya kembali kepada pemerintahan yang sekarang sebagai contoh perimbangan. Pemerintah sekarang itu pada waktu itu kan membangun, terus dimintalah pada waktu itu daripada kita hutang kepada Bank Dunia, lebih siapa orang Indonesia yang kaya raya, yang punya uang saya pinjam, kata pemerintah sekarang. Daripada uang ini saya kasihkan kepada orang lain, bunganya atau apanya, hasilnya, samanya baik ke bangsa sendiri. Nah, banyaklah orang akan mengambil uang itu yang di Singapura, akan dimasukkan ke bank di Indonesia. Pada waktu itu di tengah malam diputuskan rapat darurat di pemerintahan Singapura. Pada waktu itu mengatakan tidak bisa diambil keputusannya, gagal. Nah, tapi dengan kejadian beberapa bulan yang lalu ternyata ada tax amnesty antara presiden kita dengan pemerintah Singapura menyerahkan tentang wilayah udaranya kepada pemerintah Indonesia. Lalu uang itu pun bisa kita bawa. Nah, dalam tanda kutip, artinya mereka tidak mau kok uang itu langsung kita ambil semuanya, mereka yang bangkrut. Karena Singapura itu hasilnya kan dari perdagangan. Maka pada waktu pemerintahan zaman Bung Karno dulu, untuk menyaingi Singapura sebagai negara yang diciptakan satelitnya kapitalis barat, baik Singapura. Mana Bung Karno membuatlah yang namanya Batam, yang kira 15 menit naik perahu motor ke Singapura. Itu dibangun situ untuk menyaingi Singapura dan lebih hebat gitu ya. Iya. Supaya kita jegal karena ini kapitalis ini. Inggris waktu itu kita cegat di sana. Kenyataannya kita gagal. Waktu dengan istilah Dwi Kora, perebutan Malaysia pada waktu itu kita gagal karena di sini terjadi penusukan dari belakang. Maka gagallah kita untuk melebarkan sayap Republik sampai ke sana. Padahal pada waktu itu yang namanya Sarawak, Brunei dan sebagainya itu udah pasukan kita sudah ada di sana semuanya. Tinggal yang melangkah ke daerah Singapura atau Johor Bahru itu sudah ada waktu KKO ya. Sudah menuju sana. Yang saya katakan di pipa besar tadi yang ke Singapura itu sudah akan diledakkan tuh sama KKO zaman itu. Tapi gagal lah semuanya karena peristiwa 65. Gagal hingga Singapura semakin kuat, Batam terpuruk, baru dimulai dengan dengan sesuatu yang tidak bersemangat, asal-asalan lah. Ya, mana namanya Batam nah, hingga saat ini terjadilah gejolak pada waktu Pilpres. Nah, masuk ke Pilpres tahap awal maupun tahap kedua ya. Tahap kedua yang saya tahu itu pemerintah Singapura ini betul-betul supaya tidak hilang kekayaan bangsa Indonesia tidak dibawa ke Indonesia lagi, dia dalam Pilpres ini yang dia tidak menjagokan Jokowi. Ya, waktu Jokowi masih wali kota, gubernur ya. Kenapa? Orang Singapura mengatakan orang miskin, terus nggak badan atau fisik nggak
apa namanya, nggak meyakinkan, nggak mendukung kan begitu. Hanya seorang mebel gitu kan. Nah, Pantasnya jadi ketua RT. iya, awalnya jadi seorang ketua RT kan gitu sampai jadi wali kota itu sangat hebat. Nah, di saat tidak dengan ini, maka yang didukung adalah si orang kuat. Dianggap mereka orang kuat, seorang jenderal yang mana kroni-kroninya masih berkuasa gitu kan, si kuat gitu. Nah, dari sini ternyata mereka salah prediksi. Si yang tidak dicalonkan, yang tidak punya postur sebagai seorang presiden jadi presiden, dan mereka tertipu. Ternyata yang ini malah jadi bumerang buat Singapura dan yang negara lain-lainnya. Berarti gimana? Nah, itu tadi sekarang mereka pada keder. Maka waktu presiden kita datang ke sana dengan amnesti tadi, Singapura sudah tidak bisa apa-apa. Mereka ketakutan. Ketakutannya apa? Menjadi negara miskin. Karena apa? Sekarang kita juga membangun kan, di samping yang namanya Batam, di daerah sana, setelah kita membangun untuk yang besar-besaran, untuk memindahkan pelabuhan Singapura itu ada di wilayah Republik. Dan tidak jauh dari Singapura. Itu sudah dilakukan sih, sudah dibangun hingga saat ini. Makanya kenapa dengan ini program Ibu Kota Indonesia pindah ke Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur, dari Balikpapan sana. Itu dalam rangka kita untuk mendekati perbatasan di wilayah utara kalau di Kalimantan Utara itu. Dalam hal ini, karena disitulah pemerintahan kita sangat strategis ditarik dari Sumatera, ditarik dari Indonesia Timur, Indonesia Barat ya, dari Papua sana itu di tengah gitu. Nah, di sini dalam rangka apa? Ya itulah politik strategi luar negeri pemerintahan yang sekarang, yang tidak mudah dibaca oleh orang. Apa ibu kota pindah ke sana, naik kualat, nanti begini, enggak, ini bukan masalah kualat, enggak ini. Berarti itu bukan main-main, Pak ya? Enggak main-main. Di samping ada keterikatan secara historis antara Jawa dan Kalimantan, itu juga ada strategi dalam rangka untuk menjadikan Indonesia sebagai penguasa dunia. Persis sekali itulah, memang di sana. Jadi begini, Pak, saya kembali ke belakang. Pada waktu Bung Karno akan merebut Irian Barat pada waktu ya, Trikora, di PBB ditanyain, yang kamu minta itu negara wilayah Majapahit atau Hindia Belanda? Saya minta Hindia Belanda. Kalau Majapahit sangat luas dunia kan, Nusantara. Nah, untuk bertahap, akhirnya diberilah lebih biaya, udah silakan diberi hak untuk mengambil waktu itu Irian Barat ya, sekarang dari Papua. Nah, kenapa? Nah, ini harus berhadapan dengan Belanda, karena Belanda itu masih di sana. Maka diarahkan Dwi Trikora itu untuk merebut Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan berhasil. Itu waktu itu angkatan perang kita itu nomor 1 di di Asia. Makanya disebut macan Asia. Jadi kalau Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia itu macan Asia, itu memang terbukti, bukan dalam ucapannya aja, terbukti dalam gerakan-gerakannya non-blok kan gitu. Bukan dengan yang orang-orang sekarang macan Asia, macan apanya cuma di mulut gitu ya. Pemimpinnya ada yang bicara, oh macan Asia, kita buat jadikan macan Asia. Jadikan kapan? Bung macannya nggak pernah dikasih makan, gimana mau punya tenaga kan gitu ya. Nah, itu. Nah, disinilah akhirnya terjadilah Papua atau Irian Barat itu bisa masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, setelah itu ada Dwi Kora. Dwi Kora itu terjadinya atas permintaan juga dari Brunei sebetulnya untuk menguasai menguasai Kalimantan Utara. Nah, sekarang sudah kita persiapkan ibu kota negara dari sana, dan kata dia dari timur, duduknya jadi fokus di tengah, dari timur, dari barat, nanti juga dari utara. Jadi mungkin nanti Singapura, Malaysia, Brunei, Sabah, terus Burma dan sebagainya itu
untuk ke ibu kota Republik ini dekat, ke Nusantara. Itu kan ke Nusantara enggak, ke Nusantara ini dekat. Untuk mengembalikan Nusantara juga mudah, gitu ya. Itulah maka dipindahkan di Republik.